Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Indah Fajarwati, peserta Latsar CPNS Kabupaten Karo tahun 2021, Angkatan 57, Kelompok 4, yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara dan LPP Agro Nusantara Wilayah Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang mind mapping, akuntabilitas, dan nasionalisme yang diampu oleh Widya Iswara, Bapak Insinyur Muhammad Syafril Harahap, MSI. Mari kita dengar penjelasannya. Yang pertama, kita akan membahas apa itu mind mapping. Mind mapping adalah cara memvisualisasi verbal ke dalam visual atau gambar yang mana dapat mempermudah menyimpan, memperkuat, serta mengingat kembali suatu informasi yang telah dipelajari. Secara sederhana, mind map yaitu suatu teknik grafis yang memungkinkan seseorang untuk mengeksplorasi seluruh kemampuan otak untuk keperluan berpikir dan belajar. Dengan cara teknik mind mapping ini, kita dapat dengan mudah untuk mengingat dan menghafal sesuatu, seperti misalnya menghafal pelajaran atau menghafal nama-nama sesuatu. Jadi kita itu dengan mudah mengingat karena teknik mind mapping ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang mind mapping dari akuntabilitas, di mana akuntabilitas ini mempunyai 4 sub materi, yaitu yang pertama ada konsep akuntabilitas, yang kedua ada mekanisme akuntabilitas, yang ketiga akuntabilitas dalam konteks, dan yang keempat menjadi PNS yang akuntabel. Mari kita dengarkan penjelasan dari mind mapping akuntabilitas berikut ini. Yang pertama yang kita bahas adalah konsep akuntabilitas. Akuntabilitas berdefinisi yaitu kewajiban setiap individu, kelompok, ataupun institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu terwujudnya nilai-nilai publik. Aspek-aspek akuntabilitas, yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan, berorientasi pada hasil, membutuhkan adanya laporan, memberikan konsekuensi, dan memperbaiki kinerja. Akuntabilitas publik terbagi atas dua, yaitu secara horizontal dan secara vertikal. Dan fungsi utama akuntabilitas publik adalah peran demokratis, peran konstitusional, dan peran belajar. Yang terakhir, tingkatan pada akuntabilitas. Yang pertama, yang menjadi yang paling dasar yaitu akuntabilitas personal. Selanjutnya ada akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan yang paling atas adalah akuntabilitas stakeholder. Yang kedua, kita akan membahas tentang mekanisme akuntabilitas. Akuntabilitas mempunyai submateri yaitu dimensi akuntabilitas, mekanisme akuntabilitas, dan nilai-nilai dasar akuntabilitas. Dimensi akuntabilitas mempunyai submateri yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Dalam mekanisme akuntabilitas yaitu perencanaan strategis, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Dan yang menjadi nilai-nilai dasar dari akuntabilitas yaitu kepemimpinan, keseimbangan, kejelasan, konsistensi, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, dan kepercayaan. Selanjutnya, akuntabilitas dalam konteks, yaitu transparansi dalam akses informasi, praktek kecurangan atau fraud dan korupsi, penggunaan sumber daya milik negara,
penyimpanan dan penggunaan data informasi pemerintah, dan konflik kepentingan. Dan yang terakhir dari akuntabilitas yaitu menjadi PNS yang akuntabel, di mana mempunyai submateri yaitu asas kebijakan dan manajemen ASN, perilaku ASN, dan prinsip profesi ASN. Asas kebijakan dan manajemen ASN yaitu kepastian hukum, efektif dan efisien, keterbukaan, non-diskriminasi, persatuan dan kesatuan, kesejahteraan, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, dan keadilan. Perilaku ASN yaitu nilai dasar, kode etik dan perilaku, komitmen dan tanggung jawab, jaminan perlindungan hukum, dan melaksanakan tugas, profesionalitas dalam jabatan. Prinsip profesi ASN yaitu sesuai kode etik, perilaku terkait transparansi, perilaku tidak curang dan koruptif, bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya negara, serta berperilaku berkaitan dengan konflik kepentingan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang mind mapping dari nasionalisme. Nasionalisme mempunyai 4 submateri, yaitu definisi, prinsip, nilai-nilai nasionalisme, dan tugas ASN. Definisi dari nasionalisme yaitu pandangan atau pemahaman kecintaan masyarakat Indonesia terhadap bangsa dan tanah air didasarkan kepada nilai-nilai Pancasila sehingga terwujud rasa persatuan dan kesatuan, rela berkorban, saling mencintai, tenggang rasa, dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Prinsip dari nasionalisme yaitu hasrat mencapai kesatuan, hasrat mencapai kemerdekaan, hasrat mencapai keaslian, dan hasrat mencapai kehormatan bangsa. Yang menjadi nilai-nilai nasionalisme yaitu nilai ketuhanan, yaitu percaya kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, nilai kemanusiaan, yaitu bangsa yang menghormati hak asasi manusia. Yang ketiga, nilai persatuan, yaitu menjaga keutuhan bangsa, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Yang keempat, nilai kerakyatan, yaitu kehidupan yang demokratis di Indonesia. Dan yang terakhir ada nilai keadilan, yaitu peran negara dalam mewujudkan keadilan sosial. Dan yang menjadi tugas ASN di dalam nasionalisme yaitu mengaktualisasikan nilai-nilai nasionalisme dalam menjalankan profesi sebagai pelayan publik, sebagai pemersatu bangsa, sebagai pelaksana kebijakan publik, dan profesional serta melayani berintegrasi. Baiklah, sampai di sini dulu penjelasan mind mapping tentang akuntabilitas dan nasionalisme. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Semoga di penjelasan ini bermanfaat bagi para pendengar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.